Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh solehah? Ya, hari ini semoga tetap semangat, tetap ceria, tetap berkreasi, tetap semangat untuk belajar. Ya, anak soleh solehah gimana? Sudah sholat duha belum? Gimana dengan sholat 5 waktunya? Oke, sholat duha dan sholat 5 waktu harus tertanam dalam diri kita. Tidak boleh tertinggalkan ya, khususnya untuk sholat 5 waktu. Dan juga kita berkah, biar berkah untuk belajarnya, kita tambah sholat duhanya. Oke, siap ya? Oke, hari ini kita akan belajar buku tematik. Oke, silakan disiapkan buku tematiknya ya. Oke, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya anak soleh-solehah kita berdoa dulu ya. Doa belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah ya, doanya sudah selesai. Oke, kita lanjut masuk materi tematik ya. Oke, langsung saja ya, dibuka halaman 104. Kita akan belajar tentang menuliskan pengalaman bermain. Nah, bermain tidak boleh membeda-bedakan satu sama lainnya ya. Walaupun dia non-muslim, walaupun dia ada kekurangan, kita tidak boleh sedikit pun membedakan. Kita harus sama. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Berarti kita saling menghargai. Tidak boleh saling membenci. Harus saling menyayangi ya. Cuma ya. Nah, anak-anak jika kurang paham, boleh nih baca di sini. Apa arti pengalaman bermain? Nah, di sini. Nah, di bawahnya ada sedikit kolom. Nah, ya. Oke, tuliskan pengalaman bermain dengan teman-teman di rumah. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 105, kita akan mengenal bunyi-bunyi sila 3 sampai 5 dan simbolnya. Oke, di sini ada sila pertama. Bukan sila pertama ya, mohon maaf. Sila ketiga. Sila ketiga bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Nah, ini sila keempat. Simbolnya banteng. 5 simbolnya padi dan kapas. Oke, nah di sini ada contoh perilakunya. Nah, ini sila ketiga nih. Ini adalah contoh perilakunya. Nih, Bapak ada yang Bapak lingkarin ya. Mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, dalam sila ketiga yaitu perilaku sesuai sila ketiga itu mengembangkan sikap saling menghargai. Contohnya seperti apa? Nah, ada teman kita yang ada pendapat, kita harus menghargai ya. Walaupun tak pendapat itu kita terima atau enggak, yang penting kita menghargai dulu. Oke ya, bisa dilanjutkan. Kemudian ini sila keempat, sama nih, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Nah, anak soleh-soleh harus bisa tuh menghargai dan menghormati orang lain. Nah, untuk menghormati, misalkan nih Bapak contohkan, orang tua kita kan harus perlu dihormati. Tidak boleh nih kalau kita memanggil orang tua kita dengan nama tanpa ada panggilan ibu atau ayah. Misalkan nih, saya contohkan, saya manggil orang tua saya. Nah, orang tua Pak Widi itu namanya Pak Adi. Nah, Pak Adi, bukan Adi. Nah, gitu ya. Oke, kemudian lanjut sila kelima, padi dan kapas. Oke ya. Nah, Bapak ambil satu contoh, tidak bergaya hidup mewah. Nah, kenapa kita tidak boleh bergaya hidup mewah? Karena kita takutnya nanti jadi sombong. Nah, kalau sudah sombong, kita angkuh. Jadi merasa punya. Wah, saya punya segalanya. Nggak boleh
begitu ya. Oke, untuk yang sikap-sikap seperti itu kita buang. Nah, jika kita banyak harta, kita bisa sedekahkan, kita bisa membantu orang yang kekurangan. Oke ya, seperti itu ya. Siap? Oke, kemudian nah di halaman ini. Aduh. Ya, halaman 109. Nah, di sini anak-anak bisa sebutkan bunyi sila yang sesuai dengan gambar di atas. Nah, misalkan nih gambar sedang rapat. Ini masuk sila keberapa? Oke, kemudian ini sedang kemerdekaan, bergotong royong. Nah, misalkan nih saya contohkan ya. Bergotong royong. Nah, tulis. Nah, masuknya sila keberapa? Gitu ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian langsung masuk ke subtema 3. Kita subtema 3 kita akan belajar tentang kata perintah atau kalimat perintah. Sudah mendengar belum dengan kata-kata kalimat perintah? Nah, ada 2 tanda kalimat perintah. Yang pertama, tanda dengan kata diawali kalimat yang menggunakan akhiran lah, L-A-H. Misalkan kata masuklah, tutuplah, dan bukalah. Nah, untuk yang kedua, tanda baca tanda seru. Nah, tandanya seperti ini ya. Nih, tanda seru. Nah, saya contohkan kata perintah. Nah, anak soleh-soleha, misalkan contohkan gini. Nah, nak, tutuplah pintu itu. Nah, ada ya. Tutuplah pintu itu. Kemudian tanda seru. Oke ya, bisa ya. Oke, kemudian Ananda mengerjakan kalimat perintah. Nah, di sini gimana cara mengisinya? Tuliskan kalimat perintah yang telah kamu dengar hari ini. Nah, hari ini sudah diperintah apa aja nih? Boleh dituliskan di sini. Nyampe 5 ya. Oke, di sini ya. Oke, siap. Oke. Kemudian yang terakhir. Nah, Ananda boleh mewarnai ini. Berkreasilah sebagus mungkin. Nah, pokoknya sebagus-bagusnya mungkin. Diwarnai dengan baik ya. Ya, mungkin itu saja ya yang Pak Widi bisa sampaikan. Jika ada kekurangan atau kelebihan, Pak Widi mohon maaf. Bapak akhiri wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.